Halo Gan, balik lagi di Freelancer Edit. Jadi pada video kali ini bukan tentang freelancer, bukan tentang Fiverr. Gue cuma mau sharing pengalaman gue menjadi karyawan dan menjadi freelancer di waktu yang sama. Jadi sehabis kerja di kantor, gue lanjut cari penghasilan dari freelance. Pertama-tama di tahun 2018, gue baru lulus kuliah dan bekerja di salah satu kantor di sekitar Jakarta, tepatnya 3 bulan terakhir 2018. Pada saat itu sistem gajinya adalah target. Jadi kalau target kita dapat gaji 3,9, kalau nggak target hanya 2,7. Dan kebetulan gue nggak pernah target, jadi gaji gue selama ini 2,7 paling kecil, paling gede tuh 2,9. Tetapi karena kakak gue kerja, jadi kebutuhan rumah dari bayar listrik hingga makan sehari-hari dia yang tanggung, dan gaji gue dipakai kalau memang uang dia habis di akhir bulan. Gue digaji 2,7 juta itu dari 2018 hingga awal 2020, Februari 2020. Karena di tahun 2020 di bulan Maret gue diangkat jadi pegawai tetap dan gaji gue 4,2 juta, dan itu menurut gue lebih dari cukup karena masih ada kakak gue. Tetapi suatu ketika kakak gue nikah dan tinggal sama suaminya. Jadi kebutuhan rumah gue yang tanggung dengan gaji 4,2. Gue ngerasa masih sangat kurang saat gaji 4,2 tetapi kebutuhan gue yang bayar. Jadi gue irit lah untuk kebutuhan gue. Jadi biasanya tiap bulan gue beli kelas Adobe Illustrator, Photoshop, kelas Fiverr dan segala macamnya. Tetapi akhirnya gue irit-irit. Sehabis itu tanpa diprediksi, tiba-tiba pandemi datang di tahun 2020. Pada saat itu semua harga naik dan gue kerja di rumah. Gaji yang pas-pasan 4,2 juta makin terasa sangat kurang saat harga naik. Mau gak mau gue harus mencari tambahan penghasilan. Gue punya akun Fiverr dari tahun 2017. Pada saat itu gue belum mengerti cara pakainya dan ada beberapa orderan tetapi harus gue cancel karena gue ngerasa skill gue masih di bawah standar. Dan tahun 2020 lah akhirnya gue mutusin untuk fokus kembali di Fiverr. Gue mulai dari awal seperti buat gig yang gue lihat tutorialnya di YouTube channel punyanya Mas Erwin Wira. Dia bikin tutor di YouTube-nya tentang Fiverr dan gue ikuti caranya dan mencari tutorial yang lain, dan akhirnya ketemu channelnya Mas Yokobom. Dia ini sharing kelas Fiverr milik dia di High Academy. Disitulah gue akhirnya memperdalam tentang Fiverr dan butuh 5 bulan akhirnya gue mendapatkan orderan pertama kali walaupun hanya $5 dan kena potongan dari Fiverr menjadi $4. Dan juga gue lihat di YouTube-nya Mas Erwin Wira, dia share template PowerPoint milik LeVideo, yaitu LeVideo Presentation. Jadi LeVideo Presentation itu template PowerPoint untuk membuat presentasi apapun dalam bentuk PowerPoint dan juga bentuk video. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli dengan harga 477.000 dan gue buka jasa Gigs Presentation Company Profile. Tanpa disangka-sangka modal gue beli video presentation di bawah 500.000 bisa balik modal dengan satu orderan, dan total gue udah dapat 4 juta dari video presentation. Setelah dapat sekitar 4 juta dengan modal 500.000 untuk beli video presentation, gigs Fiverr gua kena rolling. Dan gue pada waktu itu belum paham cara mengembalikan gigs gue agar mudah ditemukan oleh klien. Gue selalu pantengin YouTube-nya Mas Erwin Wira. Dia lagi share kelas yang namanya DMM atau Designer Melek Marketing. Jadi kelas ini kita mempelajari bagaimana caranya marketing yang baik. Jadi ibaratnya kita harus menjemput bola daripada menunggu bola. Jadi kita harus menjemput klien daripada nunggu klien. Gue di sana diajarin gimana caranya promosi jasa kita di media sosial, juga diajarin caranya agar media sosial kita mudah dicari oleh klien. Di DMM atau Designer Melek Marketing, selain diajarin marketing, gue juga diajarin gimana caranya riset jasa yang sedikit pesaing tetapi banyak dibutuhkan di Fiverr. Jadi kelas ini selain belajar riset marketing juga diajarin riset di Fiverr, dan disitulah gue akhirnya riset
terus memperbaiki portofolio gue di Instagram sesuai dengan anjuran dari Mas Ibnu Rasyik. Dia ini seorang mentor di DMM, dan juga kalau nggak salah dia juga pemilik dari di DMM. Dan akhirnya gue dapet klien dengan mengikuti cara-cara dari Mas Ibnu ini, Mas Ibnu Rasyik. Jadi kita harus riset selama 1 bulan tanpa terputus. Kalau terputus kita harus ulang dari hari pertama. Ritual itulah yang membuat gue akhirnya dapat klien di luar Fiverr ketika Fiverr gue kena rolling. Total gue berpenghasilan di Fiverr dan di media sosial kurang lebih 8 juta hanya dengan modal beberapa ratus ribu dari kelas Fiverr, live video presentation, dan juga desainer melek marketing atau DMM. Dan gue memutuskan penghasilan gue 8 juta itu gue rakit komputer gue dengan spek sederhana karena harga waktu itu lagi tinggi banget harga komponen komputer karena lagi pandemi, jadi semua harga naik. Jadi gue nge-freelance awalnya itu pakai laptop dan gue ngerasa lemot banget padahal cuma buka PowerPoint. Jadi gue putuskan untuk membeli atau membuat rakit PC dengan hasil nge-freelance, dan sebagai sisanya gue tabung di Ajaib, tempat beli saham dan juga reksadana. Jadi itulah pengalaman gue mendapatkan penghasilan lebih dari freelance. Semoga bisa memotivasi kalian dalam mencari rezeki di arah yang lain. Dan hal-hal yang gue butuhkan akan gue taruh di deskripsi dan komentar seperti kelas Fiverr, live video presentation, desainer melek marketing, dan juga lain-lainnya. Kalian bisa lihat-lihat dulu rekomendasi dari gue karena investasi paling penting adalah ilmu. Jika ilmu kita sudah lebih baik, pastinya kita akan mudah menggapai apa yang kita butuhkan. Terima kasih telah mendengar cerita gue. Jadi jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk menunggu video berikutnya. Terima kasih.